Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat bertagaikan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabat, keluarga, dan terlebih lagi kepada kita selaku umatnya. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah pembelajaran mikro, dengan hormat saya sebutkan namanya Ibu Dr. Ulinsa M.Hum selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran mikro kali ini, dan teman-teman yang sangat saya cintai dan banggakan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait dengan pembahasan materi yang telah diberikan, tugas yang diberikan oleh dosen pengampu, yakni dengan membuat resume dalam bentuk video. Baik, kita masuk kepada pembahasan materi, yakni berbicara tentang micro teaching. Apa itu micro teaching? Mikro berarti adalah sempit, terbatas, dan kecil. Sedangkan teaching berarti pembelajaran. Apabila kita menggabungkan mikro dan teaching, dapat kita mengambil definisi, berarti bahwa micro teaching adalah suatu pembelajaran yang segala aspeknya dapat diperkecil atau disederhanakan. Kita lanjut, ada juga istilah yakni peer teaching. Peer berarti kawan sebaya atau bisa disebut juga dengan teman sebaya. Bahkan bisa juga disebut dengan teman yang seumuran dengan kita, artinya sebaya dengan kita. Teaching berarti pembelajaran. Apabila kita menggabungkan peer dengan teaching, kita dapat mengambil definisi ataupun pengertian, yakni peer teaching adalah suatu pembelajaran, dan dimana kita dapat mengambil teman kita sebagai objek siswanya. Kita bisa melibatkan teman sebaya kita sebagai objek siswa di dalamnya. Baik, kita lanjutkan. Di dalam tujuan micro teaching ada dua tujuan utama, yakni tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum micro teaching adalah untuk meningkatkan berbagai keterampilan belajar sehingga calon guru nantinya mampu menciptakan sebuah proses pembelajaran yang efektif, efisien, dan menarik, sehingga proses pembelajaran nantinya itu dapat menciptakan siswa maupun siswi yang terdidik dengan baik sehingga dapat menciptakan akhlak yang lebih baik sesuai dengan kurikulum 2013. Sedangkan di tujuan khusus ada 4 tujuan khusus di dalamnya. 2 diantaranya calon guru mampu menciptakan proses pembelajaran yang efektif, efisien, dan produktif. Yang kedua, calon guru mampu berlaku sebagai profesional, artinya betul-betul menjalankan tugasnya dengan baik sebagai pelaku pendidik. Yang selanjutnya, karakteristik dari micro teaching ada 6. Karakter yang pertama yakni jumlah siswa. Jumlah siswa terdiri dari 5 sampai 10 orang. Terdiri dari 5 sampai 10 siswa. Yang kedua adalah waktu pelaksanaan, yakni terdiri dari 10 sampai 15 menit. Waktu pelaksanaannya terdiri dari 10 sampai 15 menit. Yang ketiga adalah kita bisa menampilkan satu keterampilan. Kita. Yang keempat adalah kita bisa memilih satu topik yang akan kita bawa nantinya. Dan yang kelima adalah kita melakukan observasi. Dan yang keenam adalah kita bisa melakukan yang namanya supervisi. Selanjutnya
Jadi jenis keterampilan mengajar ya, ada yang namanya keterampilan berbicara, keterampilan bertanya, keterampilan mengadakan sesuatu, ataupun keterampilan menjelaskan. Itulah yang harus kita ketahui di dalam jenis keterampilan di dalam mengajar. Tugas dan tanggung jawab ada dua, tugas dan tanggung jawab. Tugas dan tanggung jawab dari mahasiswa dan tugas dan tanggung jawab dari seorang dosen pengampu. Lalu apa tugas dan tanggung jawab dari seorang mahasiswa? Adalah mereka wajib ya mengikut sertakan atau mengikut segala rangkaian acara dari micro teaching tersebut. Yang kedua, mereka harus bisa melaksanakan segala tugas apa yang diberikan oleh dosen pengampu, dan mereka juga bisa mencoba semua jenis keterampilan di dalam menyampaikan ataupun menjalankan tugas dari micro teaching tersebut. Sedangkan tugas dan tanggung jawab dari dosen pengampu adalah mereka wajib memberikan tugas, memberikan bimbingan, serta memberikan penilaian, bahkan memberikan orientasi dengan baik. Selanjutnya yakni adalah penilaian, ya, skala penilaian. Skala penilaian itu terdiri dari kurang, ya, cukup, lebih dari cukup, baik, dan sangat baik. Jadi itulah rentetan dari skala penilaian. Jadi adalah cukup, ya, kurang, cukup, cukup baik, baik, dan sangat baik. Jadi itulah urutan-urutan di dalam melaksanakan skala penilaian. Selanjutnya ada beberapa model-model pembelajaran efektif yang bisa kita pahami dan yang bisa perlu kita ketahui bersama, yakni seperti example dan examples, picture and picture, ya, number hits together, cooperative script, ya, kepala bernomor struktur, student teams, ya, student team, assessment division, dan jigsaw, problem based introduction, artikulasi, dan lain sebagainya. Saya mengambil salah satu dari model-model pembelajaran itu, yakni adalah student facilitator and explainer. Ya, mengapa saya mengambil model pembelajaran student facilitator and explaining? Karena ini merupakan bagian dari judul proposal saya terkait dengan penelitian yang akan saya lakukan nantinya. Karena saya tertarik dengan model pembelajaran ini karena ingin melihat keberanian dari siswa maupun siswi nantinya di dalam menyampaikan suatu ide ataupun gagasan untuk berani berbicara di depan, berani berbicara atau berani menuangkan segala ide ataupun gagasannya di depan umum. Lalu apa keunggulan dari student facilitator and explaining? Ada langkah-langkahnya, yakni guru dapat menyampaikan kompetensi di dalam belajar yang ingin dicapai. Ya, seorang guru mampu menyampaikan kompetensi yang ingin kita capai sehingga nanti ketika proses pembelajaran dimulai, siswa tahu ternyata kita memiliki target yang harus kita capai. Seperti itu. Yang kedua, guru mendemonstrasikan ataupun menyajikan materi sehingga nanti ketika guru harus menyiapkan segala fasilitas, ya, sebagai fasilitator sesuai dengan judul dari student facilitator and explaining. Jadi artinya seorang guru wajib menyiapkan segala yang diperlukan oleh siswa untuk menopang proses pembelajaran. Dan yang selanjutnya adalah yang paling inti dari model pembelajaran ini, student facilitator and explaining, adalah siswa maupun siswi dituntut untuk berani menyampaikan ide ataupun gagasannya, ya, yang mereka pikirkan selama ini, sehingga nanti terbiasa ketika sampai di perguruan tinggi mereka sudah terbiasa bahwa di SMP ataupun di SMA mereka sudah dilatih dengan sistem seperti ini, sehingga pola pikir mereka yang selama ini kurang berani untuk menyampaikan ide ataupun gagasan dengan modul pembelajaran seperti ini, student facilitator and explaining, dapat merangsang pikiran mereka untuk menjadi lebih baik dan lebih berkembang di dalam suatu proses pemikiran, sehingga paradigma berpikir mereka itu dapat berkembang dengan baik. Sehingga itulah yang dapat saya sampaikan
dari resume kali ini, tugas dari pembelajaran mikro ataupun micro teaching yang disampaikan ataupun diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah yang hormat saya sebutkan namanya Ibu Dr. Ulinsa M. Hum. Sehingga pertemuan kita sudah sampai di sini saja karena dibatasi oleh waktu. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.